ketika saya bangun, kagetnya setengah mati saya mas, hampir pingsan di tempat. Ada perempuan lagi mandi mas, di curug. Jaraknya berapa meter tuh dari tempat tiduran? 3 meteran. Dekat berarti ya? Iya deket banget mas. Orang saya di tepian curug itu lambe-lambe. Yang bikin saya ngeri kan mukanya itu mas. Gimana? Gimana saya gambarin ya? Rambutnya putih semua, mukanya pucat. Apa ya, mulutnya itu mas lebar banget mas, nganga itu mas, mulut lebar tapi hampir sampai ke dada loh mas. Dan itu mangapnya bukan yang bulat mas, yang lonjong ke bawah itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Malam ini ada sebuah cerita dari Sahel Rubia Bekti, melanjutkan pengalamannya kemarin mendaki gunung untuk menemukan kebenaran adanya pasar gaib Tejanyana. Kira-kira berhasil atau tidak ya? Langsung saja kita simak ceritanya. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Akhirnya, setelah berpikir keras tanpa terasa, mataku pun terlelap untuk beberapa saat. Dan saat sedang enaknya tidur, sayup-sayup terdengar suara yang amat begitu familiar di telingaku. Ya, itu suara Pak Saleh yang sedang mengumandangkan azan subuh di masjid. Aduh, cepet banget sih Pak azan subuhnya. 2 jam lagi apa Pak? Masih ngantuk nih, gerutuku waktu itu. Akhirnya aku bangun, kutunaikan 2 rakaat subuh dengan kondisi mata mermelek menahan kantuk. Yang harusnya kunut pun lupa tidak pakai kunut, dan teringat ketika sedang tahiyat akhir. Alah, bego bintolol sekali aku ini ya. Masih muda kok pikun, gerutuku dalam hati. Setelah salam, ku tambahkan sujud sahwi. Seberes sholat, aku menuju dapur untuk membuat cangkir kopi hitam tanpa gula untuk menemani sebatang rokok dan sejuknya pagi. Duduk sendiri di ruang tamu, ku hisap rokok, lalu ku hembuskan perlahan sambil melihat kosong ke arah plafon yang sudah berbercak seperti iler diakibatkan kecoran atap. Seraya berpikir tentang niatan semalam, pagi ini seolah ragu yang menyertai hati. Sampai akhirnya aku bulatkan tekad dan kupersiapkan keperluan yang hendak aku bawa. Tas kecil, jas hujan, rokok dan korek tentu tidak boleh tertinggal. Dan terakhir peralatan tempur, yaitu parang. Pagi itu ku dekati Biyung yang sedang sibuk dengan peralatan memasaknya di dapur, yang tidak lain sedang membolak-balik tempe berselimut tepung terigu. Wah, emang pas banget. Pagi-pagi makan mendoan anget. Kulihat sudah ada yang ditiriskan. Tidak pakai cang-cincong, langsung saja tak comot mendoan yang masih panas itu dan langsung tak masukin dalam mulut. Beuh, emang ya, mendoan Biyung tuh rasanya mantap jiwa. Gak ada tiganya dah. Seberes menyantap mendoan, aku pun mengutarakan maksud dan niatku untuk meminta izin main ke hutan kembali. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Biyung sudah bertanya lebih dahulu. Mau kemana kamu? Tanya ibu kala itu. Main ke hutan belakang Yung, jawabku. Hutan terus, gak bosenkah kamu? Tanya beliau kembali. Aku hanya nyengir kuda. Bocah angel umpat Biyung. Ya sudah, itu sarapan dulu, pinta beliau. Siap gerak, laksanakan, jawabku semangat. Seberes sarapan tidak lupa ngerokok dulu. Soalnya kalau habis makan gak ngerokok itu ibarat orang berak kagak pakai cebok. Setelah aku kecup punggung tangan Biyung, aku langkahkan kaki ke arah timur rumah yang langsung bertemu dengan kebun warga dan turun terus menuju ke sungai. Dan 5 menit kemudian sampai juga aku di seberang kali. Aku harus menyeberang biar bisa sampai sisi lain sungai. Ya, di sini memang tidak ada jembatan. Maka dari itu aku harus menyeberangi sungai. Setelah menyeberangi sungai, perjalananku mulai naik dan terus naik. Sampai 15 menit kemudian,
aku sampai di perbatasan antara kebun warga dan hutan pinus. Sampai di sini perjalananku aman terkendali tanpa ada kendala apapun. Aku mulai menapaki jalan di antara pohon pinus, sesekali mendahului orang-orang yang hendak mencari kayu bakar. Ada yang hendak ngarit, ada juga yang mau melihat tanah garapannya. Jadi, di tempatku, meski ini hutan pinus yang dikelola oleh perhutani, di sini warganya boleh untuk menggarap lahan tersebut dengan syarat cukup bertani dengan metode tumpang sari. Maksudnya gini, di hutan ini kan homogen, satu jenis tumbuhan ya, yaitu pinus yang dimanfaatkan untuk diambil getahnya, dan di bawahnya biasanya warga yang menggarap lahan tersebut akan menanam tumbuhan cincau, dilem, jembul, dan kapulaga, dan ada sebagian juga yang tumpang sari dengan kopi. Setelah 1,5 jam aku berjalan, akhirnya aku tiba juga di persimpangan jalan. Kanan sebenarnya bisa menuju puncak yang aku tuju, tapi karena jalur itu harus melewati tempat aku camp kemarin, aku putuskan untuk ambil jalan yang turun, yang artinya aku harus menyeberangi sungai kembali untuk pindah jalur. Tapi tidak jadi soal lah, daripada harus lewat atas yang masih menyisakan sedikit trauma. Aku turun dan turun terus sampai 1 jam kemudian, sampai juga di bawah lembah. Aku sejenak istirahat di sebuah batu besar yang di sebelah kanannya ada pohon yang menjulang tinggi dan rindang. Adem banget rasanya. Kunyalakan sebatang rokok, 2 batang rokok, 3 batang, dan sampai berbatang-batang rokok. Lah, kok malah betah? Gumamku. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Aku pun melanjutkan perjalanan, turun ke sungai. Setelah sampai di seberang, aku mulai menanjak kembali. Setengah jam kemudian, aku sampai di pertigaan jalan. Aku ambil yang ke arah kanan, karena tujuanku memang ke kanan. Kalau ke kiri berarti pulang ke rumah. Mengingat waktu yang sudah siang, aku pun lanjut berjalan terus menanjak, sampai bertemu dengan aliran air yang tidak seberapa besar. Bisa dibilang sih sungai, tapi kecil. Aku rehat sejenak untuk minum dan sekedar membasuh muka. Setelah muka basah dan tenggorokan pun sudah tidak lagi terasa kering, kunyalakan sebatang rokok. Tapi kali ini aku merokok sambil berjalan, bukan sambil istirahat. Aku terus berjalan dan berjalan, sampai saat aku mendengar sesuatu yang suaranya tidak asing bagiku. Ternyata itu suara perutku. Cacing-cacing di dalam sudah pada protes minta diberi makan. Untung di sini melimpah tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Ada timbilungan, ada palem-paleman dan buah-buahan lain. Tapi bukan buah-buahan yang dijual di toko buah ya, tepatnya buah hutan. Mau aku sebutin nama-namanya? Tapi percuma juga kayaknya. Pasti kebanyakan gak pada tahu deh. Jadi skip aja ya. Singkatnya aku ketemu dengan gerombolan tanaman palem dan aku ambil 2 batang yang besar. Segera kukupas dan kumakan bagian yang mudanya. Selain bisa mengganjal perut, lumayan juga untuk menghilangkan dahaga. Seberes itu, aku melanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam berlalu, aku sampai di sebuah lembahan yang lumayan terbuka. Di sini aku merasa seolah ada yang mengawasi pergerakanku. Di hati, aku cuma bisa bergumam, "Eyang, niki kulo putune panjenengan derek lewat eyang." Tidak berapa lama, aku sampai di aliran sungai yang sudah 2 kali aku seberangi. Tapi kali ini, aku tidak lagi menyeberangi, tapi memang harus berjalan di sungai tersebut melawan arus. Karena kanan dan kirinya itu tebing, aku ambil jalan di sebelah kanan yang arusnya tidak terlalu kencang, dan persis di samping tebing yang menjulang tinggi. Kalau tiba-tiba longsor, sepertinya udah bakal wassalam deh. Sekitar 15 menit sampai 20 menit, akhirnya aku melihat jalan setapak di kiri sungai. Dan aku langkahkan kaki menuju jalan tersebut, mulai menaiki punggungan menjauh dari aliran sungai. Dan 15 menit kemudian, aku sampai di surganya hutan ini. Ya, di depanku menjulang tinggi sebuah air terjun yang cukup memanjakan mata, dengan 7 gerujukan air terjun yang berundak-undak. Cuma karena terputus ribunya pepohonan, jadi hanya ada 3 gerujukan saja. Di sini aku istirahat sejenak untuk melepas lelah dan untuk menunaikan sholat zuhur yang waktu itu memang sudah memasuki waktu sholat zuhur. Di sebelah kanan, di tebing cadas yang menjulang tinggi, terlihat saudara-saudara sedang bergelantungan dengan lincahnya menemaniku siang itu. Di sini aku mikir, santai dulu aja toh udah dekat, tinggal naik sebentar, ketemu pertigaan, belok kanan, sampai deh, pikirku saat itu. Aku habiskan berbatang-batang rokok dan di sini tanpa khawatir kehabisan stok. Ya, emang
Waktu itu aku membawa 4 bungkus rokok Surya 16, jadi aman lah. Sedang asik menikmati rokok, tiba-tiba langit yang tadinya terik tiba-tiba berubah mendung. Walah kampret, kok malah mendung, umpatku. Akhirnya aku putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Aku melipir ke sebelah kanan air terjun karena kulihat memang treknya ada di sebelah kanan. Aku mulai menapaki tanjakan demi tanjakan yang tidak sesuai dengan ekspektasiku. Nanjaknya gak main-main, engkol-engkolan, jalur lama Gunung Sumbing kalah bro. Asli ini mah nguras tenaga banget. Lama terus aku berjalan memasuki hutan. Di sini aku dibuat terheran-heran. Aku baru tahu kalau di sini ada hutan lumut yang begitu lembab. Pohon-pohon besar yang menghalangi sinar matahari masuk membuat trek yang kini aku lalui terasa mencekam. Dan di sini keraguan untuk melanjutkan perjalanan pun mulai tumbuh seraya makin gelapnya hutan. Dan sampai saat kaki menabrak benda yang sedikit kenyal dan berlendir. Aku sampai diam mematung karena kupikir itu ular. Aku terdiam untuk waktu yang lama. Jenuh di posisi itu, aku beranikan diri untuk melihat apa sebenarnya yang ada nempel di kakiku. Setelah kulihat, spontan aku mengumpat dengan kerasnya sambil tak cincang-cincang benda yang tadi menempel di kakiku. Asem-asem, bikin kaget aja. Hampir jantungan aku cuma gara-gara tumbuhan paku, yang ternyata itu tumbuhan paku yang berlendir. Aku pun melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian yang hampir membuatku mati konyol itu, bagaimana nggak mati konyol? Jantungan cuma gara-gara salah sangka sama tumbuhan paku. Kalau masuk berita kan gak lucu. Aku lanjut berjalan naik, terus berjalan. Ternyata nggak sampai-sampai. Padahal asumsiku bakal sampai di tempat tujuan sore terus balik lagi. Makanya aku tidak membawa perbekalan yang memadai. Gak ada tenda dan perlengkapan untuk menginap lainnya. Hanya ada parang dan jas hujan. Jam 3 sore aku masih di jalan. Bodoh amat lah, kepalang tanggung. Pantang mundur sebelum tuntas. Aku terus naik tanpa tahu masih berapa lama lagi perjalanan. Sampai posisi ini aku sudah mulai mendapatkan teror. Walaupun baru berupa suara-suara, seperti suara orang berdehem, suara orang mengobrol, dan lain sebagainya. Padahal posisiku sedang dalam hutan. Gak cukup gangguan sampai di situ. Ketika aku berjalan semakin naik, aku mendengar suara seperti sandal jepit yang dipakai jalan di tanah. Kalian tahu kan ya? Dan gak hanya satu, tapi ada banyak yang mengikutiku dari belakang. Seketika langsung membuat nyali ciut. Bahkan untuk menoleh ke belakang sudah tidak berani. Sudah ngeri sendiri pokoknya. Ya udahlah, jalan terus aja. Trek masih menanjak. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan dengan kehadiran babi ngepet. Babi hutan yang lewat. Ngepet bener. Sampai bikin aku jatuh terduduk, terus guling-guling ke bawah lagi. Dan dalam posisi belum sempat berdiri, tiba-tiba ada penampakan macan yang ternyata sedang mengejar babi hutan tadi. Dak dik duk der pokoknya. Padahal sepengetahuanku dari menonton Dunia Satwa atau Discovery Channel, yang namanya macan Jawa itu sudah dinyatakan punah. Lah terus tadi itu apa yang kulihat? Moyangnya macan gitu? Setelah macan itu lewat dan hilang dari pandangan, pelan-pelan aku coba berdiri walaupun dengan kaki bergetar. Tapi nggak pakai ngompol lagi ya, tenang. Aku celingak-celinguk sambil memastikan kalau macan tadi memang sudah benar-benar pergi. Setelah yakin sudah tidak ada lagi, aku lanjut jalan lagi. Gak beberapa lama, sudah hampir sampai di atas, aku ketemu persimpangan jalan. Aku jadi teringat tentang informasi yang sudah kukumpulkan sebelum naik ke bukit ini. Menurut informasi, kalau bertemu pertigaan atau persimpangan begini, arah ke kiri itu akan sampai ke sebuah tempat yang biasa disebut hutan rata kampung. Kenapa disebut begitu? Karena konon katanya dari penjelasan mulut ke mulut bahwa tempat tersebut merupakan sebuah bukit yang rata, yang kalau dibangun rumah mungkin muat 1000 rumah hingga jadi perkampungan. Kalau berjalan terus akan menurun dan sampai di sebuah perkampungan. Bukan kampung demit ya, tapi kampung manusia. Sedangkan ke kanan akan sampai ke puncak Gunung Cupu, tempat yang menjadi tujuanku, dan kuyakini di sanalah letak pasar gaib itu berada. Aku pun melangkah menuju arah yang ke kanan. Ternyata masih jauh juga. Tidak langsung sampai. Bahkan
Gangguan suara orang mengikutiku pun masih terdengar, dan hidungku menangkap bau seperti bau hewan besar. Tahu kan bagaimana baunya? Kalian yang pernah ke kebun binatang terus mendekat ke kandang gajah, unta atau hewan besar lainnya pasti mencium bau begitu. Apek-apek gimana gitu. Nah, begitulah baunya. Setelah itu berganti dengan bau anyir darah dan bau busuk. Namun semua itu tidak kuhiraukan. Pantat kendur, sudah sampai di sini, pokoknya harus sampai. Jalan terus dengan patokan ada sebuah tugu yang bentuknya seperti candi terbuat dari batu. Tapi sudah lama jalan tetap tidak menemukan tugu tersebut. Sampai jalan yang tadinya naik berubah menurun. Aku terus berjalan mengikuti jalur saja. Dan akhirnya aku sampai di sebuah tempat yang penuh dengan pohon senggani di antara ilalang yang luas. Aku mulai berpikir, mungkin inilah tempat yang disebut Rata Senggani. Tempatnya luas dan penuh pohon senggani. Dan konon katanya disinilah habitat wong alas berada. Masih ingat kan pengalamanku bertemu dengan wong alas? Coba deh cek lagi video lama AGC tentang wong alas. Di tempat itu aku seperti orang linglung. Aku mendengar suara orang memanggilku. Ayo sini, ayo sini. Dan anehnya, aku itu nurut terus mengikuti arah suara yang memanggilku. Sampai akhirnya aku terperosok dalam ilalang-ilalang yang tinggi, jatuh, dan jatuhnya itu muka duluan yang ke bawah. Kalau kata orang Belanda sih namanya nyungsep. Dan lebih sialnya lagi, mukaku nyium sebuah benda keras yang tidak asing. Setelah aku selidiki, ternyata itu tulang. Seketika aku kaget dan langsung berbalik badan. Nah, ketika balik badan, tanganku yang kanan memegang tulang yang lain. Awalnya, aku coba berpikir itu adalah tulang hewan yang mati di sana. Tapi ketika aku sibak lebih dalam lagi rumput-rumput di sana, aku menemukan tengkorak kepala manusia dan tulang rusuk yang masih utuh bentuknya. Berarti tulang yang kucium itu tadi adalah tulang manusia. Tapi jasad siapa ini? Kenapa tidak ada yang merasa kehilangan dan mencarinya? Padahal kalau dilihat dari tulangnya, sepertinya jarak kematiannya belum sampai berpuluh-puluh tahun. Karena tulangnya masih utuh, hanya sudah tidak ada daging sedikit pun yang masih menempel. Wah, tambah merinding aku. Panjul, kok ya nemu yang aneh-aneh sih? Dan tidak jauh dari sana, aku menemukan selembar kain putih yang kuperkirakan itu adalah kain kafan. Nah, menurut info yang kudapat, kalau memang yang namanya wong alas itu suka mencuri jasad yang sudah dikubur. Dan kemungkinan jasad itu berasal dari perkampungan di belakang hutan bukit tersebut yang sudah masuk wilayah Pemalang. Karena dulu memang di situ merupakan jalur orang dagang zaman dahulu. Karena minimnya kendaraan, jadi mereka menerobos hutan supaya lebih singkat perjalanan. Hanya saja jalurnya sudah tidak pernah dilewati lagi, jadi tertutup semak-semak yang tinggi. Di sana aku hilang arah, pikiran ngeblank. Ini sampai mana nih? Jalan kemana ini? Namanya orang panik kan tidak tahu mana arah utara, timur, selatan, atau arah ke warung janda semok kampung sebelah kan? Dan jalur yang aku lewati tadi juga sudah nutup lagi, karena memang sudah lama tidak dilewati manusia. Pengennya sih lari, tapi lari kemana? Di situ aku bingung. Dan kalau aku bingung, biasanya aku duduk dulu sambil menyalakan rokok. Di situ pun aku duduk dan merokok sambil memandangi tengkorak manusia tadi. Kasian banget sih kamu, kataku kepada jasad tersebut. Ngomong sendiri sudah kayak orang gila. Dan posisi waktu itu sekitar jam 4 sore. Ketika sedang duduk dan berpikir menenangkan pikiran, tiba-tiba ada yang menyentuh pundakku. Dingin rasanya, kayak ditempeli es balok. Ketika kulirik, ternyata sebuah tangan yang memegang pundakku. Wah, seketika langsung kaku tubuh ini. Mulut pun tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati hanya bisa bilang, mati aku di sini. Tiba-tiba ada bisikan suara yang bilang, kalau mati jangan di sini. Nanti siapa yang nguburin? Arah suaranya dari belakang. Aku memberanikan diri untuk menoleh. Ketika menoleh ke belakang, ada wanita yang cantik banget, kayak bidadari. Cantik alami tanpa riasan. Rambutnya digelung, memakai kemben, dipadu kebaya zaman dulu. Tapi aku langsung sadar kalau itu bukan manusia. Badan seketika gemetar, hampir pipis di celana. Dan tiba-tiba wanita itu ngomong, lali karo aku, yang artinya lupa sama aku. Sambil tersenyum, aku coba keras mengingat-ingat siapa dia.
Iya sih, mukanya nggak asing. Tapi siapa? Dan akhirnya aku teringat dengan tusuk konde yang dia kenakan. Tiba-tiba wajahnya yang tadinya cantik perlahan-perlahan menua sampai jadi nenek-nenek. Aku pun mengenalinya. Dia lalu mengarahkan kemana aku harus pergi, dan aku hanya menuruti saja perintahnya. Ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, ke jurang, tunggu dulu, enak aja. Tapi pokoknya dia seperti jadi mbak-mbak Google Mapku. Aku terus berjalan mengikuti petunjuknya, tanpa berani menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi ke belakang. Sampai akhirnya aku sampai di tempat yang sedikit lapang, dan di sana ada sebuah gundukan yang dirambati rumput. Aku lalu duduk di gundukan tersebut. Tapi ketika duduk, kok keras ya rasanya, bukan kayak tanah. Aku coba membersihkan, dan ternyata itu adalah reruntuhan tugu candi yang tadi mau kujadikan patokan. Ternyata sudah dibongkar. Dan ketika turun aku cari tahu kepada orang-orang yang ngerti ceritanya. Ternyata tugu itu dibongkar karena dikira di dalamnya ada emas. Jadi kan sayang banget ya, kami generasi muda tidak bisa menikmati peninggalan bersejarah hanya karena sifat serakah manusia. Lalu tiba-tiba ada suara. Ngapain kamu tadi ke sana? Yang kamu tujukan di sini. Dan ketika melihat sekeliling, aku melihat ada banyak sekali daun pakis yang biasa untuk dipecel. Pikirku, daripada pulang gak bawa apa-apa, lebih baik bawa daun ini saja. Setelah merasa cukup membawa daun itu, kuputuskan ke barat untuk jalan turun. Tapi anehnya, berkali-kali jalan, aku seperti diputar-putar. Balik lagi ke gundukan itu lagi, ke puing candi tadi. Karena merasa capek nenteng-nenteng daun pakis itu tadi, akhirnya aku geletakkan begitu saja biar lebih enteng jalannya, dan lanjut jalan lagi. Ternyata setelah tidak membawa daun itu, aku tidak kembali lagi ke gundukan itu lagi, yang artinya aku diputar-putar karena membawa daun tersebut. Singkat cerita, sampailah aku di pertigaan ketika aku berangkat tadi. Tapi ketika sampai di sana, kondisi mentalku tiba-tiba down saat melihat jalur yang akan kulalui. Karena jalan siang saja sudah banyak gangguan, apalagi saat ini ketika aku sampai di sana sudah mau waktu maghrib atau biasa disebut sandekala. Tapi ya mau nggak mau kan harus tetap turun. Masa iya mau tidur di tengah jalur, malah lebih ngeri lagi. Aku terobos saja jalur itu setengah berlari. Gak peduli jatuh berkali-kali, kesandung akar pohon, pokoknya luka di mana-mana gak diperhatikan, karena rasa takut lebih berkuasa. Kalian jangan kira karena aku sudah sering ketemu makhluk gaib, terus gak takut lagi kalau ketemu ya. Ya gak juga lah, tetap aja ngibrit. Sampai ketika aku tiba di sebuah pohon yang besar, aku melihat sekelebat bayangan besar. Spontan langsung ngerem mendadak. Wah, gak beres lagi ini, batinku. Semakin diperhatikan, semakin terlihat bentuknya. Besar, matanya merah, sedang bersandar di pohon besar di sisi jalur turun. Mau turun harus melewati itu. Mau naik lagi, tambah gak mungkin kan? Dilema rasanya. Ini seperti makan buah si malakama. Apalagi kulihat matanya segede lambar. Pada tahu lambar kan ya? Yang buat tatakan gelas. Nah, matanya itu besar dan merah, yang membuat nyali semakin menciut, mengkerut kayak biji di pagi hari. Ditambah nafas dia itu sampai ke tempatku, panas dan bau banget. Padahal jarak kami ada kalau 2 meter. Wah, sudah gemetar kaki ini, sudah mau ngompol lagi. Panjul, dimakan, kamu mati di sini nih. Tapi seketika aku teringat omongan orang tua. Kalau di hutan ketemu yang enggak-enggak, bilang saja permisi numpang lewat. Saya cucunya Mbah Buyut. Nah, aku praktekkan lah ya. Ngapunten, permisi, saya cucunya Mbah Buyut, numpang mau lewat. Karena gak ada pilihan lain. Setelah aku bilang begitu, makhluk itu lalu menganggukkan kepala, seolah mengiyakan. Kemudian dia pergi ke arah kanan, sampai akhirnya tidak terlihat lagi. Aku pun lanjut jalan lagi. Dan sekitar pukul 6 sore, aku sampai di curug. Di situ aku atur nafas lagi, lalu minum langsung ke air seperti hewan. Jadi gak pakai tangan. Soalnya, menurut pelajaran yang aku dapatkan, kalau kita minum di alam liar, jangan memakai tangan, tapi langsung memakai mulut supaya tidak sakit perut. Setelah itu, aku duduk sambil menyalakan rokok, dan mulai berpikir lagi merancang perjalanan ke depannya. Apa saja yang akan kulalui setelah ini? Menimbang-nimbang apakah lanjut atau menginap di sana.
Kalau lanjut, nanti di depan ketemu makhluk apa lagi. Tapi kalau menginap di sana dan hujan bisa hanyut kena banjir aku. Akhirnya karena terlalu keras berpikir ditambah kecapean, aku pun ketiduran. Aku terbangun karena jariku terkena bara rokok yang sudah mau habis. Ketika terbangun, kagetnya setengah mati karena kulihat ada seorang cewek di curug. Jaraknya denganku hanya 3 meter saja. Jadi jelas banget dapat aku lihat. Dia melambai-lambai ke arahku. Wih, makin bergidik ngeri karena aku berada persis di pinggiran curug itu. Rambutnya putih semua, mukanya pucat, dan yang membuat semakin menakutkan adalah mulutnya mangap lebar banget sampai hampir ke dada. Dan itu mangapnya bukan yang bulat, tapi yang memanjang ke bawah. Ih, setan banget ini setan. Wah, di situ sudah kacau kondisinya. Aku mau berdiri sudah tidak bisa. Dan tiba-tiba di atas batu tempat aku bersandar ada suara Ngalio, yang artinya pergilah. Ketika aku menoleh ke belakang tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Suara perempuan itu menyuruhku untuk pergi dari sana. Lalu setelah mendapatkan kesadaran kembali, aku putuskan untuk turun saat itu juga. Kondisi langit sudah gelap. Aku nekat terus turun untuk sampai ke rumah malam itu juga. Di tengah perjalanan, aku melihat sebuah batang pohon melintang menghalangi jalan. Ketika aku mau menyingkirkan batang itu, seketika aku kaget bukan main. Karena batang itu tiba-tiba bergerak. Ternyata setelah aku perhatikan, itu adalah ekor macan. Tapi anehnya besar banget, sebesar paha kakiku. Gak tahu itu macan beneran atau macan-macanan. Kenapa aku bisa yakin itu ekor macan? Karena berbulu dan belang-belang. Spontan aku jatuh terduduk terlempar sekitar 1 meter ke belakang. Setelah ekor itu pergi, aku lanjut berjalan setelah mengumpulkan keberanian. Sampai akhirnya aku sampai ke perbatasan hutan pinus. Sampai di sana kondisi aman terkendali. Paling kalau ada gangguan hanya suara-suara orang tertawa dan lain sebagainya. Tapi tidak aku hiraukan. Karena dengan adanya kejadian-kejadian sebelumnya, sepertinya mentalku sudah terasa untuk tidak takut hanya dengan gangguan suara. Sampai akhirnya aku keluar dari hutan pinus, bertemu dengan sebuah pohon rengas. Gede banget pohonnya. Pohon itu memang sebagai pembatas hutan pinus. Nah, yang membuat kaget lagi, ketika aku melihat ke atas pohon itu, ada orang yang sedang gelantungan. Tapi aku yakin itu bukan monyet, karena bentuknya memang manusia dan 2 kali lebih besar. Ketika sedang fokus melihat penampakan orang itu, tiba-tiba ada suara keras orang berdehem sampai menggema. Secara naluri, seketika langsung merinding dan menyadari kalau itu adalah penunggu pohon tersebut. Bentuknya manusia, tapi gede banget, telanjang dada dan memakai celana komprang. Aku pun tidak berkutik lagi, tidak bisa melangkah lagi. Kami berdua saling terdiam, tapi saling pandang. Dan dari sorot matanya seolah menganggapku adalah ancaman. Aku yang merasa terintimidasi oleh sorot matanya langsung merasa tertantang. Dan sudah tidak ada sopan lagi kepadanya. Sudah gak pakai bahasa halus kalau ngomong. Kalau sampean mau bunuh saya, bunuh saja. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Aku itu keturunan Simbah yang babat alas ini. Lalu dijawab oleh dia, kamu itu gak ada kapok-kapoknya ya. Dari kemarin sudah diperingatkan. Sudah, sekarang kamu pulang. Gak usah aneh-aneh lagi. Kalau kamu aneh-aneh lagi, tanggung sendiri akibatnya. Di situ aku mikir, aku ini aneh-aneh kenapa? Apa ini aku nantang? Kan enggak. Kalau orangnya aneh, ya emang dari sananya. Protes aja ke Pak Saleh. Aku langsung turun dan sampai di rumah sekitar jam 8 malam. Di situ aku langsung dipeluk oleh Biung. Beliau lalu menasihati, kamu itu gak usah pecicilan lagi lah, Ger. Ya, begitulah. Niat hati mencari kebenaran tentang adanya pasar gaib Tejanyana, tapi ternyata gagal dan nyatanya malah menemukan hal mengerikan lainnya. Baiklah, sekian Mas Tama dan pendengar Ada Apa Gerangan. Sampai berjumpa di kisahku yang lain. Aku Sahal Rubia Bekti alias Panjul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian cerita dari Mas Panjul alias Sahal Rubia Bekti
yang tidak berhasil menemukan rasa penasarannya, namun malah mendapatkan pengalaman seram yang lain. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.